Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Tangsan sudah merencanakan penyerangannya terhadap orang-orang Aula Wuhan di kota Genshin. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya lagi ya teman-teman. Hari-hari sangatlah cepat berlalu. Tangsan selalu menemani Xiaowu di penginapan. Sedangkan mereka bertiga, Oscar, Ningrongrong, dan Ma Hongjun, pergi berkeliling kota Genshin. Setelah hari-hari itu berlalu, tibalah pada malam berikutnya. Silong pun datang ke penginapan dan bertemu dengan Titan dan Tangsan. Tapi pada saat Silong datang, mereka bertiga, Oscar, Ningrongrong, dan Ma Hongjun belum juga kembali. Silong pun mengatakan kepada Tangsan bahwa sebagian besar logam yang dibutuhkan sudah disiapkan. Sedangkan untuk logam yang langka, aku menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Tapi kamu jangan khawatir, aku sudah mendapatkannya. Yang kurang adalah besi dalam yang akan mereka antar besok, kata Silong. Tangsan tersenyum dan berkata, Ketua Silong, terima kasih atas kerja kerasmu. Silong pun mengatakan, itu bukan apa-apa, aku berharap kamu akan kembali suatu saat nanti. Titan pun bertanya kepada Silong, bagaimana dengan keadaan Lugo selama 2 hari ini? Menyebut nama Lugo, Silong pun tersenyum. Wakil Ketua Titan, apa yang kamu berikan padanya? 2 hari ini, guru tanpa tidur berusaha mempelajari desain yang kalian berikan. Dia sangat terobsesi dengan hal itu, kata Silong. Mendengar pernyataan Silong, Titan dan Tangsan tidak bisa menahan tawa. Yang mengetahui kebingungan Lugo saat mempelajari sebagian dari desain yang mereka berikan. Setelah obrolan panjang antara Tangsan, Titan, dan Silong, Ngonggong pun masuk ke ruangan itu diikuti Oscar dan Ma Hongjun. Melihat mereka bertiga kembali, Tangsan pun bertanya, bagaimana hasil belanja kalian hari ini? Ning Rongrong tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Kami masih bisa dianggap beruntung. Sambil mengatakan itu, Rongrong pun meletakkan barang belanjaannya ke atas meja. Apa? Batu kristal emas. Tangsan, Titan, dan Silo mengucapkan secara bersamaan. Ning Rongrong tertawa. Benda ini sangat mahal. Kakak ketiga, aku mendengar kamu mengatakan sesuatu tentang kristal ini. Aku tidak salahkan membeli ini. Tangsan tetap terdiam bila dibandingkan dengan kristal yang ia beli di Guru Blender waktu itu, yang kali ini memiliki banyak kandungan emas di dalamnya. Kamu benar, ini memang batu kristal emas. Rongrong, berapa banyak yang kamu beli? Apakah kamu akan menjualnya kepadaku? Kata Tangsan. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak. Ma Hongjun berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, apa yang dijual kepadamu? Rongrong hanya menghabiskan 1 koin emas untuk kristal itu. Pemilik toko bahkan menatap kami seolah-olah kami adalah orang idiot saat membeli kristal itu, kata Ma Hongjun kepada Tangsan. Kemudian Silong dengan kaget mengatakan, hah? 1 koin emas? Mengapa aku tidak pernah seberuntung itu? Aku akan membelinya dengan 1.000 koin emas. Kemudian Silong pun melanjutkan, apakah kamu akan menjualnya kepadaku? Kata Silong. Ning Rongrong berkata, ini adalah untung besar. Hanya satu penjualan aku bisa mendapatkan 1.000 koin emas. Tetapi, jika kamu menginginkannya, sebaiknya kamu bertanya kepada kakak San. Benda ini sudah menjadi miliknya sekarang. Silong pun menatap Tangsan. Tangsan pun berkata, aku minta maaf, Ketua Silong. Kepingan batu kristal emas ini sangat penting bagiku. Silong pun bertanya kepada Tangsan, apakah kamu akan menggunakan untuk membuat aksesoris? Tanya Silong kepada Tangsan. Tangsan pun segera mengeluarkan palu di kantongnya dan memukul kristal itu menjadi beberapa bagian kecil. Dari bagian terkecil itu, Tangsan mengubah menjadi jarum yang sangat kecil. Tangsan pun mengatakan kepada Silong, di tanganku, ini bukan aksesoris, melainkan senjata yang sangat mematikan, kata Tangsan. Apa yang dilakukan Tangsan membuat semua orang di sana terpukau. Mereka semua menyadari kalau jarum itu ditembakkan ke tubuh manusia, itu akan memiliki efek yang sangat fatal. Tangsan pun berkata kepada Ning Rongrong, Rongrong, hal baik apa lagi yang kamu bawa? Tampaknya kamu memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Aku berhasil mendapat beberapa hal lain, tetapi aku sendiri tidak terlalu yakin dengan apa itu. Rongrong pun mengeluarkan sepotong biji hitam legam yang menarik perhatian Tangsan, Titan, dan Silong. Biji hitam legam itu disebut dengan biji besi beku. Bahkan di kota Genshin sebagai sumber logam susah untuk mencari biji besi beku itu. Mengetahui Rongrong mendapatkan biji besi beku dengan murah dan mudah, Silong pun bertanya bagaimana ia melakukannya. Sebelum Rongrong dapat menjawab, Oscar pun menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana kalau pagoda berlapis yang dimiliki Rongrong bukan hanya alat pendukung saja, melainkan dapat mengevaluasi harta karun.
Bahkan evaluasi yang dimiliki Rongrong lebih besar dari ayahnya Tuan Ning. Tidak sampai di situ, ternyata Rongrong mengeluarkan batu abu-abu. Silong mengatakan potongan batu tersebut tidak istimewa sama sekali. Kemudian, melihat batu tersebut, Tang San mengeluarkan palu Houtiannya dan menyuruh semuanya mundur. Bahkan setelah menerima banyak pukulan dari palu Houtian, batu tersebut tidak memiliki goresan sama sekali, yang membuat semua orang heran terkecuali Titan dan Tang San. Tang San sengaja mengetes batu tersebut di hadapan Silong dan teman-temannya untuk mengetahui apakah benar batu tersebut adalah biji perak laut dalam yang ia cari untuk membuat jarum Buddha Puri Tang Lotus, senjata tersembunyi yang tiada tara. Tang San memandang ke arah Ning Rongrong dan berkata, "Kali ini kamu benar-benar mengambil beberapa harta karun," kata Tang San. "Ini sangat sulit dikatakan. Biji perak laut dalam ini tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, baik itu aku, Titan, maupun Lugo. Sejauh yang aku tahu, biji perak ini tidak bisa dilebur menggunakan api. Sayang sekali, tidak satu pun dari kita di sini memiliki kemampuan untuk mengubah perak ini," kata Tang San. Setelah berpikir sebentar, Titan berkata, "Aku khawatir mungkin hanya Tuan Muda yang bisa melakukan hal seperti itu." Mendengar Titan berbicara, Tang San dengan ragu menjawab, "Mungkin aku benar-benar punya cara, tapi aku perlu waktu yang lama," kata Tang San. Setelah semua itu, akhirnya Silong mengungkapkan maksud kedatangannya dan mengajak mereka bergabung dalam pelelangan malam itu. Sebelum mereka menuju lantai 4 untuk bergabung dalam pelelangan, terlebih dahulu Silong memberikan mereka semua topeng untuk menutupi identitas mereka. Itu adalah aturan dalam pelelangan klan pandai besi mereka. Saat mereka hampir memasuki ruangan pelelangan, mereka dengan mudah mengenal Lugo yang menghampiri mereka dan mengajak mereka semua duduk di barisan paling depan. Lugo duduk di samping Tang San dan Xiaowu. Lalu dia berbisik kepada Tang San, "Anak muda, berikan aku desain yang lengkap." Tang San tersenyum dan berkata, "Itu tidak masalah. Setelah kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memberikan kepadamu. Di masa depan, senior akan mendapatkan desain yang lebih banyak." Lugo berpikir sejenak dan berkata, "Sudah cukup, kamu tidak perlu bertindak bodoh denganku. Aku siap menggunakan biji besi beku untuk membuat senjata itu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira 2 kilogram seharusnya cukup kan?" kata Lugo. Mendengar kata-kata Lugo, Tang San merasa sangat terkesan dengan desain yang tidak lengkap. Lugo sudah bisa mengetahui pentingnya bahan terbaik dalam pembuatan senjata itu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biji besi beku tidak cukup baik. Meskipun itu sulit untuk dicari, itu tidak cukup kuat. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan logam yang tepat. Hanya saja logam itu membutuhkan keahlian orang tertentu. Setelah kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memberitahumu satu persatu," kata Tang San. Lugo pun terdiam sejenak dan berkata, "Bagiku, untuk bergabung dengan Sekte Tang, aku tidak ingin hadiah apapun. Tapi aku punya permintaan. Aku meminta, selama itu dibuat olehku, aku ingin namaku terukir di atasnya," kata Lugo. Tang San mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tapi demikian pula nama Sekte Tang akan terukir di atasnya. Lagi pula, diagram itu dibuat olehku. Bukankah senior setuju?" tanya Tang San. Lugo pun mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Tang San. Tepat pada saat mereka tengah asik berbincang-bincang, pelelangan telah dimulai. Orang yang memandu pelelangan tersebut adalah Sidi. Sidi adalah murid termuda dari Lugo. Pelelangan pertama adalah sepotong logam khusus dengan berat ratusan kilo. Pelelangan dimulai dari harga 20.000 koin emas dengan minimal kenaikan 200 koin emas, kata Sidi. Saat pelelangan item pertama ini, tawaran tertinggi sebenarnya adalah Ning Rongrong dengan 30 koin emas. Tetapi tidak lama, seseorang menawar dengan harga 40.000 koin emas. Tang San dan lainnya tahu kalau itu adalah suara mayor. Saat akan membayar, mayor selalu mencicil dan mengatasnamakan Aula Wuhan sebagai jaminannya. Dan dia selalu menunda-nunda saat sudah memiliki barang tersebut. Akhirnya sudah waktunya untuk item terakhir. Item terakhir yang dilelang adalah satu set armor pria dan wanita. Armor tersebut dibuat langsung oleh Lugo yang memiliki ketahanan luar biasa. Lugo sendiri jarang sekali membuat barang lain selain senjata. Kalaupun ia membuat, itu tidak akan dilelang. Itulah yang dikatakan Sidi saat melelang armor yang dibuat Lugo.
Atas dasar itulah item terakhir sebenarnya sangat diminati banyak orang. Tetapi Mayer mengacaukan semuanya dan langsung menawarnya dengan 1 juta koin emas untuk 2 armor itu. Lugo perlahan mengangkat kepalanya. Tangsan yang duduk di sebelahnya merasakan kemarahan dari Lugo. Mereka pun pergi meninggalkan pelelangan itu. Setelah pelelangan berakhir, tak lama kemudian, murid bungsunya, Sidi berjalan dengan ekspresi marah. Itu terlalu menggetak guru. Guru, penawar itu adalah Mayer. Orang itu berkata bahwa dia akan kembali untuk mengumpulkan uang dan akan kembali lagi nanti, kata Sidi kepada Lugo. Lugo dengan wajah marah mengatakan, singkirkan armor itu dan jangan membawanya keluar untuk dilelang lagi, kata Lugo. Wajah Sidi sedikit khawatir dan mengatakan, Guru, sebelum Mayer pergi, dia menyuruh kami bersiap-siap untuk menyerahkan barang itu. Aku khawatir dia tidak akan mudah melepaskan 2 alat ilahi yang kamu tempa. Bagaimana kita mengatasinya? Kata Sidi. Lugo dengan keras memukul meja. Apa? Dia seorang uskup kecil. Jangan bilang dia berani mengambilnya dengan paksa. Tangsan pun berbicara dengan tenang dan berkata, itu tidak mungkin. Jangan bilang Senior tidak mengetahui posisi Spirit Hall di benua ini. Titan pun menepuk bahu Lugo. Jangan khawatir teman lama, bersama kami di sini, kami tidak akan membiarkan mereka merebut hartamu. Aku masih belum sempat memberi selamat kepadamu, karena telah mengembangkan armor seperti itu, kata Titan. Mata Lugo mengungkapkan kesedihan. Apa gunanya itu? Kami masih dalam belas kasihan orang lain. Apa yang dikatakan Tangsan benar. Aku khawatir Mayer akan mengambilnya dengan paksa. Titan, aku tahu kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu bisa membantuku sekali, kesenjangan antara kami dan Aula Wuhan masih sangat besar, kata Lugo. Tangsan pun berkata, Senior, serahkan ini padaku. Setidaknya mengenai 2 armor itu dan Aula Wuhan. Ini hanya anggota Aula Wuhan di kota Genshin. Kemudian Lugo pun menjawab, Nak, apa maksudmu? Tangsan sedikit tersenyum. Melihat Tangsan, Lugo merasakan dingin di seluruh tubuhnya. Tangsan pun mengatakan, ini bisa dianggap hadiah untuk Senior, karena sudah bersedia bergabung dengan Sekte Tang. Ekspresi mata Lugo segera berubah dan mengatakan, bagus, tolong bantu aku menyingkirkan mereka, dan aku akan menjual barang-barang yang mereka menangkan dengan harga penawaran awal. Mata Tangsan pun menyala, termasuk 2 armor itu, kata Tangsan. Mata Lugo menunjukkan sedikit keraguan, tetapi dia masih mengangguk. Termasuk itu, setidaknya jika kamu mendapatkannya, aku masih bisa sering melihatnya. Aku percaya, kamu akan menggunakan hal-hal yang aku buat dengan semestinya, kata Lugo. Ma Hongjun pun berkata, Tetua Lugo, apakah kamu memberinya secara gratis? Lugo menatap tajam pada Ma Hongjun. Omong kosong. Menurutmu, Asosiasi Pandai Besi adalah tempat amal? Sebelum Tangsan dan Ma Hongjun pergi, Oscar dengan sigap membuat berbagai macam sosis untuk mereka berdua. Menyaksikan Tangsan dan Ma Hongjun pergi, Lugo masih saja ragu dan bertanya kepada Titan, kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Tanya Lugo. Titan tersenyum dan mengatakan, teman lama, kamu terlalu sedikit mengerti tentang Tuan Muda. Dalam hal kekuatan roh, aku benar-benar jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda. Tetapi, berbicara tentang kekuatan keseluruhan, Tuan Muda masih di atasku. Dan dalam teknik membunuh, bahkan lebih sulit bagiku untuk mengikutinya. Lugo benar-benar terkejut mendengar apa yang dikatakan Titan kepadanya. Dia menyadari Tangsan benar-benar sudah diselimuti niat membunuh yang luar biasa, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah itu, Ma Hongjun dan Tangsan pun berjalan di kegelapan malam yang sunyi di kota Genshin. Kabut malam yang tebal memenuhi udara, menyembunyikan cahaya bulan yang terang. Saat ingin menuju markas Aula Wuhan di kota Genshin, tiba-tiba Tangsan menghentikan langkahnya dan mengatakan, sepertinya kita tidak perlu pergi mencari mereka, kata Tangsan kepada Ma Hongjun. Ma Hongjun segera menyadari apa yang dikatakan Tangsan. Mereka berdua bersembunyi di kegelapan malam. Tidak berselang lama, terdengar teriakan dari kejauhan. Terlihat sekelompok pasukan dari Aula Wuhan yang dipimpin oleh Uskup Mayer. Tangsan berdiri sambil memegang bahu Ma Hongjun dan mengatakan, para Spirit Master dari Aula Wuhan harusnya semuanya ada di sini untuk mengambil hasil lelangan mereka. Kamu langsung menuju markas mereka dan membakar semuanya. Jika kamu bertemu dengan Spirit Master, bunuh mereka tanpa ampun, kata Tangsan. Tak lama, pasukan Mayer segera mendekat. Ma Hongjun pun mengatakan, bagaimana dengan orang-orang ini? Tangsan tersenyum dan mengaktifkan aura pembunuhnya dan mengatakan, serahkan ini padaku.
Ma Hongjun tidak mengatakan apa-apa lalu berbalik diam-diam menghilang dalam kegelapan. Tuan Mayer, tidakkah ada masalah jika kita merampok asosiasi pandai besi sekarang? Bagaimanapun, status asosiasi pandai besi masih sangat tinggi di kota Genshin, kata seseorang guru roh yang memiliki keprihatinan. Mayer dengan marah mengatakan, siapa yang akan menganggap serius organisasi sampah seperti asosiasi pandai besi? Kata Mayer. Jangan lupa bahwa kita adalah anggota Aula Wuhan, penguasa dunia. Saat dia mengatakan itu, ekspresi vulgar Mayer tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, semua pasukan merasakan getaran dari kedalaman jiwa mereka. Rasa dingin yang hebat menyelimuti tubuh mereka. Mereka merasakan tanda bahaya yang ada di depan sana. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak, "Di situ!" Seorang Spirit Grandmaster di barisan belakang tiba-tiba merasakan sensasi dingin yang mematikan. Dan segera setelah itu, kaki laba-laba milik Tangsan menusuk ke dada prajurit itu. Melihat banyak pasukan terbunuh tanpa perlawanan sama sekali, Mayer memerintahkan membentuk sebuah lingkaran untuk pertahanan mereka. Mereka belum mengetahui siapa yang melakukan itu semua. Di malam yang gelap, tiba-tiba terlihat seseorang dengan rumput perak biru di tangannya, dan terlihat 8 tulang jiwa di belakangnya yang memancarkan aura sedingin es. Ketika Mayer dan pasukan menemukan target mereka, mereka juga melihat 6 cincin roh yang secara bersamaan berkilau, yang membuat semua orang terkejut. Itu adalah cincin merah 100.000 tahun yang menyala. Singkat cerita, semua prajurit yang dibawa Mayer tiba-tiba dibantai habis oleh Tangsan, dan tinggallah Mayer seorang diri. Mayer yang penuh ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa, selain berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi dengan kecepatan teleportasinya, Tangsan dengan mudah sudah berada di belakang Mayer. Terlintas sekilas, tulang jiwa milik Tangsan sudah berada di belakangnya. Mayer yang tidak bisa bergerak hanya pasrah dengan kematiannya. Tangsan tanpa belas kasihan pun menancapkan tulang jiwa laba-labanya ke dada Mayer. Dalam sekejap, racun milik Tangsan menyebar ke seluruh tubuh Mayer. Mayer pun kaku dan tak berdaya.